Dalam studi agraria kontemporer, transformasi masyarakat adat seringkali dipandang sekadar sebagai proses modernisasi yang tak terhindarkan. Namun, apa yang terjadi pada suku Sakai di Riau adalah sebuah manifestasi nyata dari apa yang disebut Tanian Lee sebagai the will to improve, sebuah hasrat pembangunan yang berujung pada eksklusi sistemik. Hari ini, kita akan membedah secara akademis 3 disrupsi besar yang dialami suku Sakai, bagaimana runtuhnya kedaulatan spasial merombak struktur domestik mereka, bagaimana kapitalisme mengubah arsitektur mental generasi mudanya, dan bagaimana identitas Sakai itu sendiri akhirnya bermutasi menjadi instrumen perlawanan politik ekonomi yang sangat strategis. Suku Sakai adalah masyarakat asli ya, yang hidup secara subsisten, di mana pola hidupnya itu adalah berburu, meramu, dan berladang. Pola hidup mereka itu lebih banyak di dalam kawasan hutan dengan pola subsistensinya, makanya mereka memerlukan ruang hidup. Nah, ruang hidup itulah yang mereka sebut sebagai kawasan hutan tanah adat. Nah, pola ini bisa eksis atau bisa berlangsung itu ketika ketersediaan hutan, tanah, dan sungai itu masih ada. Nah, ketika era industrialisasi, perkebunan, hutan tanaman industri, dan kebun kelapa sawit, terjadi perubahan alih fungsi kawasan hutan tanah adat menjadi kawasan industri. Nah, pada tahap ini, orang Sakai yang hidup subsistensi tadi itu telah kehilangan sumber kehidupannya. Dia kehilangan sumber mata pencaharian, sumber budaya, dan sumber religi. Nah, peralihan atau perubahan kawasan ruang hidup ini menjadi kawasan industri itu bermula ketika pemerintah menetapkan TGHK, Tata Guna Hutan Kesepakatan, yang berada di kawasan hutan tanah adat masyarakat Sakai. Atas dasar hutan TGHK inilah kemudian pemerintah mengeluarkan izin yang berupa ada HGU, ada HTI, dan lain-lain. Nah, perubahan kawasan ini akhirnya berdampak kepada hilangnya sumber kehidupan, bukan hanya sekedar sumber mata pencaharian, tetapi juga terhadap sumber budaya, sumber religi, dan eksistensi mereka sebagai masyarakat adat. Perubahan ini akhirnya menyebabkan masyarakat Sakai itu mengalami kehilangan sumber pangan alamiah mereka, kehilangan sumber budaya alamiah mereka, dan kehilangan sumber religi mereka. Sehingga pada akhirnya mereka hidup marginal. Ya, mereka hidup marginal. Perubahan industrialisasi itu kemudian bertambah parah diikuti ketika terjadinya perubahan pola migrasi manusia, di mana industrialisasi tumbuh, masyarakat mulai berdatangan dari luar ke kawasan mereka, dan akhirnya juga menjadi bagian dari proses di mana mereka harus berkompetisi dengan keterbatasan yang sangat besar, sehingga akhirnya mereka juga menjadi masyarakat yang tersingkirkan. Nah, kebijakan industrialisasi inilah yang mereka rasakan berlaku secara tidak adil bagi mereka, karena hutan, tanah, dan sungai bukan hanya sebagai sumber mata pencaharian, tetapi itu adalah juga sebagai identiti mereka sebagai masyarakat. Maka kebijakan pembangunan
yang tidak memiliki rasa berkeadilan terhadap kehidupan masyarakat Sakai inilah yang akhirnya menyebabkan terjadinya eh, marginalisasi dalam kehidupan masyarakat Sakai yang akhirnya merubah pola hidup mereka, termasuk di dalamnya adalah terkait dengan eh, sumber ekonomi keluarga mereka. Dahulu, suku Sakai menerapkan pola subsistensi berbasis shifting cultivation atau berladang berpindah-pindah yang dikombinasikan dengan hunting gathering atau berburu meramu di hutan belantara. Ketika hutan dikonversi menjadi monokultur sawit dan akasia, maka basis ekologis ini runtuh. Suku Sakai mengalami proletarisasi dalam keterpaksaan, di mana mereka tidak lagi memiliki alat produksi, kemudian terpaksa menjual tenaga mereka sebagai buruh harian lepas dan lain sebagainya di perkebunan sawit, pemanen, atau buruh tebas dengan upah yang fluktuatif dan tanpa jaminan sosial. Secara tradisional, suku Sakai menganut sistem kekerabatan yang kuat dengan pembagian wilayah adat berdasarkan batin. Penguasaan tanah dulu bersifat komunal di bawah pengawasan batin. Ketika tanah dikomodifikasi menjadi sertifikat pribadi melalui program PASMA atau pemukiman kembali, maka struktur kekerabatan ini mengalami individualisasi. Otoritas batin melemah karena klaim lahan tidak lagi lewat musyawarah adat, melainkan lewat birokrasi negara dan korporasi. Konflik horizontal antar keluarga terkait batas tanah atau pembagian kompensasi seringkali meretakkan kohesi sosial kekerabatan mereka. Pada akhirnya, suku Sakai hari ini berada dalam kondisi hibriditas struktural. Mereka tidak lagi sepenuhnya tradisional, namun juga tidak diintegrasikan secara adil dalam struktur modern. Identitas mereka adalah sebuah ruang negosiasi yang cair, sebuah mekanisme bertahan hidup di tengah kepungan ekonomi ekstraktif. Tragedi suku Sakai mengingatkan kita semua, bahwa ketika pembangunan dijalankan dengan mengorbankan kedaulatan masyarakat adat, kemajuan yang dihasilkan sesungguhnya hanyalah sebuah ilusi yang menyembunyikan kepunahan perlahan dari sebuah peradaban manusia.